Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Zul, pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan pendidikan dengan tema pendampingan satuan pendidikan atau perencanaan pendampingan satuan pendidikan. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu terkait dengan pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Dan yang keempat yaitu pelaporan hasil dari pendampingan. Nah, 4 siklus itulah yang akan kita terapkan dalam pengawasan sekolah atau pendampingan satuan pendidikan. Di tahap pendampingan satuan pendidikan ini, di tahap yang pertama, tahap yaitu kesadaran dalam melakukan refleksi. Nah, yang kedua yaitu kapasitas memimpin perubahan. Nah, 2 item inilah yang nanti kita harus lakukan wawancara dengan kepala sekolah supaya apa? Metode dan strategi yang kita gunakan dalam pendampingan satuan pendidikan itu tepat, karena setiap kepala sekolah itu memiliki kemampuan dan kekurangan dan kelebihan setiap kepala sekolah itu berbeda-beda, sehingga strategi dan metode yang kita gunakan haruslah tepat. Nah, terkait dengan kesadaran dalam melakukan refleksi, kita dapat lihat dari hasilnya sebagai berikut. Nah, terkait dengan kesadaran dalam melakukan perubahan, hasil dari kepala sekolah dapat kita lihat sebagai contoh berikut ini. Oke, terima. Nah, itu salah satu contoh dari sekolah kita menentukan setelah kita melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk mengetahui tingkat kesadaran dalam melakukan refleksi dan kapasitas melakukan suatu perubahan, sehingga kita dapat menentukan strategi yang tepat. Nah, strategi pendampingan yang tepat di sini ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu strategi penyemai perubahan. Yang kedua yaitu perubahan segera. Yang ketiga penguatan perubahan. Dan yang keempat perubahan berangsur. Dan yang kelima pemicu perubahan. Dan yang keenam perubahan berkelanjutan. Nah, dalam menentukan strategi ini harus diperhatikan terlebih dahulu terkait dengan hasil dari tingkat kesadaran, kemudian tingkat kapasitas memimpin suatu perubahan. Saya ambil satu contoh. Di sekolah A, kepala sekolah memiliki tingkat kesadaran melakukan refleksi berkembang. Jadi dia melakukan kesadaran dalam melakukan refleksi itu di tingkat yang berkembang. Dan tingkat kapasitas memimpinnya itu adalah sedang. Sehingga strategi yang digunakan adalah penguatan perubahan. Nah, saya ambil satu contoh lagi terkait sekolah A. Kepala sekolah memiliki tingkat kesadaran melakukan refleksi yang berdaya dan tingkat kapasitas memimpin yang sedang, sehingga strategi dari pendampingan tersebut adalah perubahan berangsur. Nah, terkait dengan hal tersebut kita dapat lihat dari item-item sebagai berikut strategi yang tepat. Oke, nah di sini ada ragam metode pendampingan. Kita selaku pengawas atau pendamping satuan pendidikan memiliki beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendampingi satuan pendidikan. Yang pertama metode yang digunakan yaitu training. Nah, yang kedua monitoring. Nah, yang ketiga yaitu coaching. Sedangkan yang keempat fasilitating, dan yang terakhir di sini adalah consulting. Nah, ada 5 metode tersebut yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendampingan satuan pendidikan. Nah, baik, setelah kita mengetahui strategi dan metode yang nanti kita gunakan terhadap sekolah binaan kita, nah, barulah kita menentukan mana sekolah binaan yang prioritas utama, kemudian prioritas menengah, dan prioritas akhir. Nah, dengan menggunakan metode dan strategi yang sudah kita terapkan tadi, sehingga kita dapat menentukan sekolah mana yang menjadi prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas akhir. Nah,
Kita lanjut ke siklus yang kedua, yaitu siklus pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam mendampingi program satuan pendidikan, di sini kita harus melihat dulu hasil rapot pendidikan sekolah binaan kita. Masing-masing sekolah binaan kita harus memiliki rapot pendidikannya. Dan hasil rapot pendidikan itulah kita analisis terlebih dahulu. Sehingga pada saat penyusunan RKT di sekolah masing-masing nanti, kita sudah punya gambaran program yang harus di tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Nah, pada tahapan ini kita akan melihat pelaksanaannya. Apakah rencana kerja tahunan yang kita susun bersama kepala sekolah kemarin atau kepala satuan pendidikan udah terlaksana sedemikian rupa, terlaksana semuanya. Nah, pada tahapan ini kita lakukan di bulan Juli sampai Desember. Nah, pada tahapan ini kita memastikan apakah rencana kerja tahunan sekolah tersebut berjalan dengan baik. Nah, di sini ada strategi yang harus kita terapkan dalam memberikan umpan balik kepada kepala sekolah. Nah, umpan balik 3 umpan balik yang kita berikan kepada kepala sekolah di sini, yaitu umpan balik pembangkit, penyemangat, dan umpan balik pembentuk. Jadi 3 strategi umpan balik yang kita terapkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kepala sekolah tersebut. Ada 3 umpan balik yang kita berikan, yaitu umpan balik pembangkit, umpan balik penyemangat, dan yang terakhir umpan balik pembentuk. Nah, 3 kategori itu. Nah, kemudian tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat ini merupakan tahap terakhir di dalam pendampingan satuan pendidikan. Nah, yang tahap keempat yaitu pelaporan pendampingan. Pada tahap keempat pelaporan pendampingan ini, kita akan melaporkan perkembangan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, dari awalnya seperti apa, kemudian perubahan selama pendampingan seperti apa kepala sekolah binaan kita. Nah, kita laporkan kepada Dinas Pendidikan sebagai dasar untuk mereka dari hasil pendampingan yang selama ini telah kita lakukan. Perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga kegiatan di sekolah itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau RKT yang sudah disusun berdasarkan rapot pendidikan sehingga pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Sekian dari hasil pemaparan saya terkait perencanaan pendidikan, khususnya terkait dengan tema pengawasan pendampingan satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga memiliki manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada khilaf atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi untuk selanjutnya. Semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Tetap semangat, luar biasa.